si barisan-barisan yang ngegunung itu ngebentuk kayak satu jalan gang kecil. Dan ada satu sosok laki-laki yang jalan dari ujung tuh menuju saya. Dia cuma nunjuk ke saya dan menyampaikan ini, ke timur. Saya kok ada kaki, pas lihat ke atas, sosok laki-laki, bajunya hitam-hitam, ada manik-manik emas gitu, yang topinya panjang banget. Tapi pandangannya nggak ngeliat ke saya, pandangannya lurus. Dia cuma nunjuk aja dari seberang jalan. Nyampe ke sayanya, kamu jangan sok jago. Hari ini kamu selamat, besok liatin anak istri kamu. Dari situ, saya langsung, udah saya keluar. Ya, jujur, waktu awal kejadian di pos 2 itu, saya juga bingung. Kenapa pengen kaki kanan ya? Gitu. Kenapa nggak kaki kiri? Gitu. Kenapa nggak tangan kanan? Kenapa nggak kuping atau apa? Kenapa kaki kanan yang lebih? Ini kayaknya harus berhenti dulu gitu. Berhenti dulu tuh saya matiin kamera gitu. Berhenti sambil nenangin diri gitu. Itu masih di tengah-tengah hutan jati. Berhenti. Pas mau matiin, udah ada yang berdiri sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah pengalaman pribadi dari orang-orang yang datang ke Narasi Misteri di luar nalar tapi terjadi apa adanya. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang sebelumnya kalian banyak request. Karena banyak banget cerita dari salah satu orang ini yang gua pun masih penasaran seperti apa sih kelanjutannya atau kenapa ini bisa terjadi. Kita langsung aja ketemu sama narasumbernya. Halo Mas Arif, sehat ya? Alhamdulillah. Nih kali kedua ya. Kali kedua. Nah, buat temen-temen yang belum tahu ceritanya Mas Arif seperti apa sebelumnya, lo bisa tonton video yang ada di bawah ini, bisa klik link yang ada di deskripsi buat tahu cerita sebelumnya itu seperti apa. Dan Mas, nih dari Kuningan. Sengaja jauh-jauh untuk melanjutkan rasa penasaran kita nih, karena banyak teman-teman yang pengen tahu cerita dari Mas Arif lagi. Nah, boleh kasih kisi-kisi nggak sih buat teman-teman di rumah nih? Kali ini ceritanya seperti apa? Apakah menyangkut kemarin atau seperti gimana? Oke. Ceritanya ini ada sangkut pautnya sama yang kemarin yang kita udah ceritain, ya si kejadian Lawu itu. Lebih tepatnya ya, kenapa perempuan yang ada di pos 2 itu pengen kaki kanan, itu sih ada jawaban di situ. Oh, dan itu ada, sebenarnya itu ada sebabnya kenapa itu terjadi. Dan itu saya taunya setelah pendakian, dan itu udah berbulan-bulan kemudian baru tahu, dan kita tarik mundur. Jadi kalau film-film tuh alurnya maju mundur gitu loh. Jadi ketika udah kejadian, ternyata ini tuh yang dulu ini. Dan itu taunya setelah kejadian itu. Yes. Memang ya. Yeah. Tahan dulu nih. Okay. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa lanjutan dari kisah Mas Aik yang kemarin sudah pernah diceritain, kalian jangan skip video ini, tonton sampai habis karena ini akan menarik banget. Dan buat kalian yang penasaran, skip aja iklannya, tonton videonya sampai habis. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman di luar nalar, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan sepanjang video ini akan ada artwork yang dibikin oleh tim Narasi Misteri sesuai apa yang terjadi pada saat kejadian itu dan sosoknya akan seperti apa. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.
Mas Arif, Siap. apa yang bikin kejadian di Gunung Lawu kemarin itu terjadi dan kenapa bisa tahu ada lanjutannya ini nih? Jadi saya coba menceritakan jauh sebelum kejadian si Lawu ini dulu ya. Jadi awal-awal tuh saya pribadi kalau lagi pergi ke satu tempat atau ke gunung gitu ya, paling melihat ya sekelebat-sekelebat, dan itu hal yang wajar lah ya. Ketika orang yang dikasih kesempatan untuk melihat ya paling melihatnya begitu gitu. Nah, tapi ada satu momen yang membuat saya bisa melihat lebih jelas dan ada komunikasi yang disampaikan sama mereka, walaupun tidak dalam bentuk bahasa gitu ya. Di momen itulah yang mengakibatkan adanya kejadian pos 2 yang perempuan itu pengen kaki kanan. Gitu. Nah, ceritanya sekitar tahun 2020 akhir menuju ke 2021 itu saya sakit sampai dibawa psikiater sama istri saya, karena menurut istri saya dan teman-teman yang lain ini rada aneh sakitnya. Gitu ya. Detailnya saya nggak bisa ceritain di sini ya. Singkatnya, sembuh. Setelah sembuh, terus di awal-awal pandemi itu kan kita ada satu platform namanya Clubhouse yang kita bisa bercerita apapun di situ, kayak podcast itu tapi live gitu kan. Di situ kebetulan saya ketemu dengan teman-teman lain. Jadi ada terkoneksi lah gitu ya, ada teman-teman yang mengerti di dunia supranatural ini gitu. Dan di momen itulah segala informasi saya dapat gitu. Nah, flashback lagi sedikit ketika saya setelah sembuh itu, pas bangun tidur yang kaget tiba-tiba ada seseorang di sebelah kasur saya gitu-gitu. Terus ada dua seseorang lagi yang ngalangin jalan saya, ngajak ketemu, ngajak ngobrol gitu, walaupun mulutnya nggak ngomong tapi ada komunikasi yang disampaikan. Gitu, sampai ada momen yang di rumah tuh suasananya sampai nggak enak banget. Nggak enaknya itu karena saking banyaknya makhluk gaib yang datang mau ketemu gitu. Saya nggak mau ada di posisi itu sebenarnya, sampai mereka tuh menunggu untuk direspon. Saking banyaknya yang menunggu itu, kalau mungkin teman-teman yang mengerti melihat itu kayak gunung itu karena numpuk dari bawah ke atas. Nah, kejadian Lawu ada satu momen gini, di saat yang menggunung itu tiba-tiba si barisan-barisan yang ngegunung itu ngebentuk kayak satu jalan gang kecil, dan ada satu sosok laki-laki yang jalan dari ujung itu menuju saya. Dia cuma nunjuk ke saya dan menyampaikan gini, ke timur, karena rumah saya kan di Jawa Barat ya, ke timur. Saya cuma jawab, mau ngapain? Ke timur. Loh, ngapain? Ada yang mau ketemu. Saya balikin lagi. Hey, di mana-mana juga yang perlu itu nyamperin sini, bukan saya nyamperin sana. Si sosok itu cuma bilang, susah ngomong sama kamu. Dia pergi, udah. Itu udah lama banget kan. Lama, terus akhirnya saya ada kerjaan di Solo itu.
Dan gangguan yang menyebabkan saya sakit tuh sampai detik itu tuh sebenarnya masih berjalan. Karena prinsipnya gangguan itu kan sistemnya kontak gitu ya. Kalau teman-teman ada yang ngerti mungkin bisa jelasin di komen kali ya. Jadi kontrak tuh ada yang kontraknya mungkin 3 bulan targetnya. Kalau 3 bulan objektifnya belum kena, ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya sebelum 3 bulan udah selesai, ya sudah selesai. Kalau targetnya itu harus meninggal selama kontraknya 1 tahun, ya 1 tahun itu akan terus-terusan dikirim. Nah, seperti itulah kondisinya sebelum saya naik ke Lawu. Nah, ada momen pas di Solo itu, saya jalan-jalan lah ya sebelum di sela-sela kerjaan itu, jalan-jalan ke keraton lah, kemana gitu, ke museum keratonnya. Ya kalau sosok-sosok kelihatan gitu, tapi ya nggak yang nggak begitu bikin momen yang gitu, nggak, yang biasa-biasa aja gitu. Malamnya kita pada main ke tempat yang ada kebo bulenya, mungkin teman-teman tahu lah ya. Dan teman-teman saya itu pada beli makanan kerbau bule itu, terus dikasih makan gitu. Terus saya pikir lucu juga nih kasih makan kerbau gitu ya. Saya nyamperin ke salah satu penjual kangkung. Pas saya lagi beli, ternyata di pojok sebelah kiri kandang itu ada suara aneh. Saya pikir cuma saya doang yang dengar gitu ya. Suara apa ya? Ternyata si bapak penjual kangkung itu juga ngeliatin gitu. Akhirnya saya tanya, "Pak, suara apa, Pak?" "Oh, itu, Mas. Kerbaunya lagi nangis." "Oh, nangis?" "Ya emang suka begitu." Saya pikir, wah, mungkin orang-orang yang sebelah kanan pada ngasih makan kerbau, yang ini sendirian jadi kayak nangis, pikir saya begitu. Akhirnya, yaudah ntar saya samperin. Setelah saya ngambil uang kembalian, saya jalan ke sebelah kiri si kandang itu, ternyata memang ada kerbau, satu kerbau yang posisinya tuh lagi jalan-jalan gitu sendirian. Pas saya lihat matanya tuh emang lagi berair gitu, nangis. Pas saya nyodorin kangkung tuh, si kerbaunya nyamperin. Jadi posisinya tuh saya hadap-hadapan sama si kerbaunya. Pas dikasih makan, kalau kita hadapan kan perutnya gitu ya, kerbau. Yang di perut itu tuh ada kaki. Ada kaki yang seolah-olah ada yang lagi nunggang di kerbaunya. Saya kok ada kaki? Pas lihat ke atas, sosok laki-laki. Bajunya hitam-hitam. Ada manik-manik emasnya gitu. Yang topinya panjang banget. Tapi pandangannya nggak ngeliat ke saya, pandangannya lurus. Cuma gini. Saya langsung istighfar, astagfirullah, apa yang saya lihat, apa gitu ya. Kok ini vibes-nya beda banget. Saya kasih makan terus, si kerbaunya dimakan. Si kangkung itu habis. Saya nggak berani ngelihat ke atas lagi atau ngelihat ke si samping perutnya. Nah, setelah habis si kerbaunya juga pergi, saya juga pergi. Coba dipikir-pikir ini. Oh, mungkin ada, ya kita tahu lah ya, semua sudut, semua tempat pasti ada makhluk gaibnya. Mungkin pas kebenaran momennya adalah di atas kerbau itu. Dah. Setelah itu saya ada kerjaan kan, habis kerjaan langsung naik gunung. Di momen naik gunung itu, si perempuan itu yang pengen kaki kanan saya. Nah, setelah kejadian itu tuh, dari pinggul sampai ke kaki itu sakit. Saya pikir cedera pinggul lah gitu ya. Dibawa ke tukang urut segala macam, nggak sembuh-sembuh. Sakit itu benar-benar sakit. Jangankan lagi beraktivitas gitu ya. Lagi duduk kaki selonjor aja, sakitnya minta ampun. Akhirnya, nah, saya ngobrol lah sama teman-teman yang ada di clubhouse tuh. Kita ada nama klubnya tuh namanya Circle. Isi di Circle itu
Ya ada beberapa orang gitu yang dari beberapa daerah yang ngerti, kita sharing di circle itu. Selain sharing kita juga saling belajar cara menanggulangi segala macam gitu. Kita cara on off gimana ya, kalau on terus kan gila di mata mau dikemanain. Jadi kita harus bisa belajar on off. Pas kayak cerita terus akhirnya teman-teman circle lagi-lagi ngebantu, walaupun sebenarnya pas kesini-sininya yang banyak ngebantu kita nih lebih ke si the unseen person, saya nggak bisa detailing di situ. Nah si circle ini ada namanya Mas Uki. Mas Uki ngelihatnya, loh Mas, di kaki Mas ada sesuatunya. Saya pikir gangguan Mas. Bentar. Coba kita tracking. Di tracking, mungkin teman-teman juga tahu Maha, tarot reader. Maha coba bukain kartu, dan di kartu itu salah satunya ada yang gambar kerbau. Gambar kerbau itu akhirnya kita tracking, ternyata si sosok yang di atas kerbau itulah yang menitipkan sesuatu di kaki kanan saya. Dan ternyata sesuatunya itu kalau dimiliki oleh makhluk gaib lain, si makhluk tersebut bisa bikin kerajaan sendiri. Makanya makhluk itu pengen kaki kanan. Itu ceritanya. Itu penyebab kenapa kaki kanan itu pas di lau diincer sama sosok itu. Ya. Karena sosok itu pengen bikin kerajaan yang bisa diambil dari pusaka yang ada di kaki. Entah itu kerajaan, entah itu suatu kekuatan lah ya gitu yang bisa dihasilkan dari sesuatu itu yang di kaki kanan. Dan karena itu bisa jauh lebih besar dia. Akhirnya kita tracking, oh ternyata si perempuan itu ngincer karena itu. Karena ya jujur, waktu awal kejadian di pos 2 itu saya juga bingung. Kenapa pengen kaki kanan ya gitu? Kenapa nggak kaki kiri gitu? Kenapa nggak tangan kanan gitu? Kenapa nggak kuping atau apa? Kenapa kaki kanan yang dia minta? Itu. Terus hubungannya sama si sosok yang tadi paling pertama nyuruh ke timur? Nah, ternyata dari awal pun si sosok yang di atas kerbau itu memang sudah mengutus yang pertama yang ngebuka sampai dari gunung itu jadi jalan sempit itu. Itulah yang disuruh sama. Makanya saya disuruh ke timur tuh, maksudnya disuruh ke tempat itu. Jadi yang pertama kali nyuruh ke timur dan Mas Arif nolak itu utusan dari yang di atas kerbau. Dan akhirnya jodohnya bertemu dengan sendirinya dengan sosok di atas kerbau itu. Ya. Tapi kalau sosok di atas kerbau ini nih, yang besar ini, itu Mas Arif tahu nggak atau teman-teman di circle tadi tahu nggak itu sosok apa dan seperti apa? Kalau sosoknya sosok gaib, cuma dia sebagai apanya kita nggak detailin. Cuma sosok yang cukup berpengaruh aja di daerah situ. Ini skopnya Malang, tadi Malang ya? Solo. Oh Solo. Skopnya itu tadi Solo atau emang Jawa Timur? Solo. Berpengaruh di daerah Solo itu. Dan jujur waktu saya di Solo itu selama saya kerja, yang tadi saya sempat mention juga, gangguan yang membuat saya sakit itu kan terus datang. Di Solo tuh alhamdulillahnya kayak semuanya tuh ada di pihak saya. Jadi ketika sosok yang gangguan itu datang, itu kayak kepental sendiri, jauh. Saya juga nggak ngerti kenapa semua makhluk gaib yang ada di kota tersebut tuh kayak sangat-sangat melindungi saya. Dan saya tuh sampai kayak balik ke rumah, padahal saya tuh bukan orang Solo. Saya nggak pernah tinggal di Solo, dan itu pertama kali saya tinggal di Solo. Dan itu tuh kayak nyaman banget. Sakit-sakit yang dari 2020 itu nggak dirasakan di sana? Sehat.
Gangguannya kelihatan, cuma nggak yang sampai berimbas atau berefek gitu. Semuanya mental sendirian. Nah, di momen itulah saya langsung memutuskan keluar kerja, karena sosok itu mungkin karena saking keselnya datang ke Pental. Ada satu sore yang dia datang di seberang jalan, dia cuma nunjuk aja dari seberang jalan, nyampe ke sayanya, kamu jangan sok jago, hari ini kamu selamat, besok liatin anak istri kamu. Dari situ saya langsung, udah saya keluar. Nyambungnya ke kerjaan. Kenapa di kerjaan? Ada sesuatu tapi stop. Oh, berarti ada hubungannya dengan orang luar yang Ya. dengan urusan bisnis lah ya. Ya. Anggapannya gitu Ya. lah. Gitu. Akhirnya mengalahkan kerjaan itu, cabut Ya. dari situ. Ya. Terus, Karena menurut saya apa yang harus dipertahankan ketika lu dikasih pilihan antara kerjaan dan keluarga? Ya udah, gue kerja keluarga aja. kerjaan masih bisa cari lagi. Gampang, insya Allah. Apa kelanjutan dari pusaka yang ada di kaki Mas Arief ini? Kelanjutannya, yang menyebabkan kayak sakit dan kayak cedera gitu, itu ternyata si benda itu tuh kayak lagi memposisikan enaknya gimana, itu yang menyebabkan sakit. Jadi kalau misalnya ini kaki, ternyata ada satu sesuatu gitu ya yang harus masuk di dalamnya. Pas masuk dia akan cari posisi enaknya gimana. Nah, posisi itu tuh yang bikin sakit. Dan sekarang tuh posisinya udah sepertinya udah pas, nggak berasa. Oh, karena sakitnya udah hilang. Gimana Mas Ariefnya melihat pusaka yang ada di kaki ini, dan apa yang bikin Mas Arief itu buat nahan biar ini di kaki, atau biar ada di saya, atau Enggak sih. mau dikeluarin atau gimana? Karena saya percaya ini cuma titipan aja. Mungkin ini dititipin, mungkin akan si makhluk tersebut mau menghadapi apa gitu yang menyebabkan ini harus dititipin dulu di saya. Gitu. Dan saya percaya ya apapun yang kita dapat sekarang semuanya titipan kok. Nggak semuanya itu bukan untuk kita sendiri. Rezeki pun sama, itu juga ada titipan yang anak yatim, ada titipannya janda dan yang lainnya yang perlu kita bantu juga gitu, kayak gitulah. Jadi ya sudahlah, kalau mau dititipin ya monggo, tapi saya tidak akan menganggap itu sesuatu yang spesial, biasa saja. Selama tidak merugikan, selama tidak membuat rasa sakit, ya monggo-monggo aja. Jadi itu jadi pertanyaan kenapa sakit awalnya ya. Tapi setelah tahu penjelasan dari Mas Uki tadi, akhirnya ya udah terima nih, dan lama-kelamaan sakitnya pun menghilang ya. Hilang, sekarang alhamdulillah sehat. Gitu Dan ya. itu pun bukan hal yang dicari ya. Bukan. Karena ngapain saya harus cari gitu loh. Ya udah, kita jalanin apa adanya. Kalau ada ya terima, kalau nggak ada ya nggak usah dicari, ngapain cari. Ya kalau lu mau nyari yang begituan, jangan jauh-jauh ke tempat yang gimana-gimana, toh semua makhluk ini menempati semua ruang. Yang ada di sekitar lu aja gitu. Prinsipnya gitu sih sebenarnya, nggak perlu jauh-jauh gitu. Gitu sih. Waduh. Berarti itu di 2022 ini ya? Apanya? Perjalanan Lawu itu 2021 ya? 2021. 2021. Yang sekarang udah alhamdulillah badan udah nggak ada masalah. Alhamdulillah. Sakitnya pun yang dari 2020 itu menghilang. Alhamdulillah udah hilang, udah nggak ada lagi gangguan dari yang kasus yang sama ya, nggak ada. Kalau gangguan yang dari yang lain ya itu wajar sih. Ya namanya orang, dibalik lagi ya kemarin udah sempat kita bilangin,
ya makhluk gaib pun ada yang suka dan ada yang suka, dia tidak suka, ada pro dan kontra. Manusia pun sama gitu, ada yang pro dan kontra. Dan kalau ngomongin, maaf, kayak santet. Santet tuh ada yang langsung dan tidak langsung gitu loh. Yang langsung mungkin kalau misalnya satu orang ini sakit hati, datang ke paranormal atau ke orang yang ngerti, saya sakit hati sama si A, saya pengen nyelakain bla 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 gitu. Itu yang langsung dibikin sama si orang yang ngertinya itu. Yang tidak langsungnya, makanya ini pentingnya kita harus ngejaga hati. Kita nggak tahu nih apa yang ada di kanan kiri kita, apa yang ngebantuin kita, apa yang suka sama kita. Jangan sampai ketika kita merasa terzolimi atau berasa sakit hati sama seseorang, kita mendoakan yang jelek-jelek, itu nggak boleh. Karena kenapa? Kita nggak tahu sosok siapa yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya saya, amit-amit ya, saya nggak suka sama Mas Randi, terus ternyata saya ngedoanya yang Mas Randi itu, gue pengen Mas Randi itu bla bla bla, pengennya sakit segala macam. Ketika doa itu diucapkan, goibnya mendengar, ada yang mengamini, dia yang berangkat nyakitin tanpa diperintah. Itu santet tidak langsung. Ada hal seperti itu ya. Makanya kita harus menjaga hati banget, nggak boleh sampai sekate-kate. Kalaupun ia sedang terzolimi, kalau boleh saya kasih saran, jangan mendoakan orang yang lagi menzoliminya. Doakan aja buat diri sendiri, mumpung doanya didengar sama Yang Maha Kuasa. Ya, tapi ini ngomongin santet sedikit, Mas. Oke. Mas Arief pernah ngalamin hal itu? Ya itu. Yang 2020 menuju 2021. Oh iya. Itu salah satunya ya, kiriman itu ya. Yang jujur awalnya saya bukan nggak percaya ya. Ya saya tahu adanya santet gitu-gitu, cuma kepentingannya apa sampai saya harus ditargetkan seperti itu gitu. Yang istri saya juga udah ke dokter dulu. Habis ke dokter katanya normal, ini nggak ada apa-apa. Malah dokter sendiri yang menyarankan dia ke psikiater aja. Akhirnya dibawa ke psikiater. Jadi dari hasil psikiater dan ada salah satu klien saya selalu nge-mention kata ikhlas. Lu harus ikhlas. Siapa namanya, psikiater juga ngomongin, Mas harus ikhlas. Pertanyaan saya waktu itu, saya harus ikhlas dalam hal apa ya? Saya tidak lagi di momen itu gitu yang saya harus ikhlas gitu. Apa? Yang satu ngomongnya, mungkin lu belum siap dengan kondisi begini, makanya lu harus ikhlas kayak gitu. Kondisi saya sakit gitu ya. Kalau yang psikiater tuh bilangnya, mungkin Mas belum ikhlas untuk menghadapi kematian. Jujur waktu itu saya langsung ngebantah. Loh, dok, sorry. Kalau konsep kematian di diri saya nggak lebih dari kata ikhlas. Mungkin kalau misalnya dari sekian ribu orang dikumpulin, terus ditanya, siapa yang siap meninggal saat ini juga? Mungkin orang yang pertama angkat tangan adalah saya. Kenapa begitu? Karena saya percaya orang dilahirkan ke dunia itu garis takdirnya udah jelas. Dia meninggal dalam keadaan suci kah? Khotimah kah? Atau dalam berdosa kah? Atau lagi melakukan apapun yang negatif, itu udah ada garis takdir. Saya percaya itu udah. Jadi kalau ditanya siap, gitu. Jadi kata ikhlas itu yang diomongin sama psikiater nggak masuk. Akhirnya pulang dari tempat prakteknya psikiater tuh, saya di jalan sambil nangis sama istri tuh. Ini apa sih? Ini ada apa? Yang terus akhirnya ada satu momen saya harus dikasih saran lah sama salah satu teman saya, coba komunikasi sama si orang ini gitu.
umurnya ini belum ada circle ya, belum ada circle, belum ada clubhouse. Coba ngobrol, ada apa sih sebenarnya? Ternyata disampaikan adalah ada orang yang mencoba untuk membuat saya nggak ada di sini gitu. Terus waktu itu belum saya percaya 100%, saya pikir hubungannya apa ya gitu. Tapi ya nggak ada salahnya saya coba ikhtiar waktu itu, buka sejadah habis sholat maghrib, saya coba zikir, baru di istighfar aja itu tanda tanya keluar semua. Di waktu bersamaan istri saya sholat di kamarnya, ibu saya sholat di kamarnya juga. Di saat yang bersamaan tuh kupingnya sebelah kanan tuh ngedengung, terus akhirnya istri saya nyamperin saya takutnya saya ada apa-apa gitu. Mungkin ya, saya coba nunjukin apa yang lagi saya lihat waktu itu, dan ternyata istri saya melihat. Ketiga kalinya saya make sure ke istri saya, ini masih ada. Istri saya bilang nggak ada, pas nggak ada tiba-tiba kepalanya sakit. Setelah itu saya suruh keluar, udah keluar, jangan ada di sini. Saya selesaiin zikirnya, udah selesai zikir, saya ngeliat istri saya sebel banget. Sebel, terus akhirnya istri saya itu yang tiba-tiba lagi duduk nangis sendiri, persis yang saya alamin sebelumnya. Dan saya ingin jadi normal. Terus saya baru bahwa ini ada yang salah dari istri saya. Kok kayak gua kemarin ya? Gitu. Terus akhirnya ketemu sama seseorang yang dekat daerah rumah gitu. Diikhtiarin lagi, kena sosoknya, makhluk gaibnya kena, dan tadinya mau dibalikin lagi ke dan ngirim. Saya langsung putusin, jangan. Loh kenapa? Balikin aja, ini minimal orangnya sama ngalamin kayak gini gitu. Kata saya, loh Pak, nggak usah. Loh kenapa? Pak, kalau kita balikin ke dia, apa bedanya saya sama dia? Terus gimana nih? Udah, dihilangin aja ya. Jangan, dia juga makhluk hidup. Dia cuma dikasih tugas doang. Terus gimana? Disitulah saya dapat kata ikhlas. Lepasin. Arti ikhlas yang dari dua orang itu. Lepasin. Yakin lepasin? Lepasin. Ntar gini lagi. Biarin aja. Saya ikhlas. Tapi kirimannya pun udah dilepas dari badan. Ya. Oke. Saya lepasin, tapi akan saya tandain. Kalau sosok ini datang lagi dan kelihatan ada stempelnya lah istilahnya gitu ya, ya nggak ada kata maaf lagi nih kata dia, kata yang ngebantuin. Terserah, yang penting saat ini lepasin. Sampai yang bantuin saya tuh yakin nggak dibalikin aja, itu kurang ajar. Enggak mau. Dari situlah saya tahu momen yang ya udahlah, saya berdoa buat diri saya sendiri aja dan buat keluarga saya udah selesai. Mumpung momennya lagi pas, ya itu aja. Ini pengalaman hidup yang dibilang pahit tapi jadi pelajaran yang besar banget ya Mas. Yes. Nih, tapi setelah itu ya kan gangguannya terus datang ya. Nah itu kita dibantu sama circle tadi yang dari Clubhouse, terus tapi akhirnya lebih banyaknya tuh lebih ya ada satu kelompok lah. Kami ini nyebutnya the unseen person lah gitu. Orang yang nggak pernah terlihat gitu di depan. Gitu. Tapi ya, di depan depan circle ini. Di circle-nya iya, di semua orang juga. Orang ini tuh nggak pernah kelihatan dia bertindak gitu loh. Padahal dia si kelompok inilah yang sering nge-backup. Gitu. Dan pertama kali ketemu circle ini itu setelah yang kiriman tadi. Setelah kiriman itu. Setelah kiriman santet tadi. Ya, terus akhirnya kan setelah kiriman santet itu kan saya jadi
terang. Jadi pas masuk ke clubhouse itu ketemu sama si A, B, C, D, F, G itu ada yang dari Makassar, ada Bang Obed di Makassar, terus ada Mas Uki di Malang, terus ada Mas Maruf juga di Bali, terus ada Maha, terus ada banyak loh, ada Mbak Yeli segala macam. Ada kita ngobrol, saling lihat-lihatan, akhirnya saling backup gitu-gitu sih. Bisa bertemu ya? Akhirnya bertemu dari digital ya, dari digital akhirnya ketemu. Tapi sebelum itu maksudnya kayak ya Mas Arif dan teman-teman yang ada di circle itu bisa ketemu dengan orang-orang yang juga. Jadi kalau ngomongin circle pertama tuh awalnya saya kan kalau masuk clubhouse pasti cerita kan, cerita hantu lah, cerita apalah gitu. Nah ternyata ada di satu momen satu room lah sama Bang Obed dari Makassar, terus akhirnya saling cerita, nyambung, ada yang dari Subang, ada yang dari mana, akhirnya tek. Semua pengalamannya dari satu orang bercerita pengalamannya, terus ada yang mendengarkan, saling cerita, dan itu yang bikin jadi semuanya bisa saling ketemu. Yep. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan dari banyak daerah ini bisa bertemu di satu kota gitu, misalnya kita janjian yuk kita ketemu yuk, kopi darat lah istilahnya gitu ya, ketemu duduk bareng, saling sharing lagi, yang tadinya cuma bisa dengar suaranya doang, ketemu orang. Oh nggak cuma Indonesia aja, jadi ada juga circle ini yang ada yang tinggal di luar negeri, di Amerika, di Kanada gitu, ada Mama Mon, ada Kakak Livi gitu. Berarti yang ada di dalam circle ini semuanya orang-orang berkompeten di masing-masing bidangnya ya? Yes, jadi ada yang spesialis nyari barang hilang, ada. Ada juga tapi yang... ini dari sisi mistis ya, sisi supranatural atau metafisika ya? Iya, jadi mungkin ya ada juga yang tiba-tiba kok cincin saya hilang gitu, atau kok ada barang yang pemberian orang tua tiba-tiba hilang yang tadinya saya simpan di sini, itu ada salah satu teman kita yang bisa tracking. Gitu. Wah, gue makin penasaran sama circle ini. Selalu ada yang bikin penasaran dari Mas Arif. Nggak nanya perjalanan dari Kuningan ke sini gimana? Nah, boleh. Emang ada kejadian apa? Ya. Aku belum nanya nih masalah ini nih. Mas Arif kan kesini naik motor nih, dari Kuningan. Iya. Ada kejadian apa sih itu? Jadi gini sih. Awalnya saya mau lewat Pantura kan. Saya pikir Pantura, tinggal lurus-lurus doang kan enak gitu. Karena pas ngobrol sama teman, ngapain lewat Pantura? Panas. Lewat mana? Lewat tengah aja. Subang, Purwakarta gitu. Jalannya bagus nggak? Gitu. Nanya jalan bagus itu bukan apa-apa, karena kan kalau Subang, Purwakarta itu pasti lewatin hutan jati, gitu kan. Terus kesananya hutan lagi, terus baru kota, terus hutan lagi, baru nembus ke dekat-dekat Bekasi gitu kan. Setelah si temen gua itu ngasih saran lewat tengah, lewat Subang, Purwakarta itu, yang gua tahu adalah sebelumnya lewatin hutan, segala macam gitu-gitu ya. Gue tahu sih itu jalan. Terus gue nanya, jalannya bagus nggak? Bagus. Oh ya udah kalau jalan bagus sih kan, nggak bete-bete banget gitu kan. Terus udaranya juga nggak begitu panas banget. Pasanglah Google Map, tek. Makanya, ini saran. Saran orang yang mau keluar kota naik motor pakai Google Map, cukup disetting hindari jalan tol saja. Jangan disetting ke mode berkendaraan roda 2. Itu sih saran. Oh, oke. Jadi saya set jadi kendaraan roda 2, hindari jalan tol. Jalan, masih sore. Hancur jalan. Kok hancur banget ya? Sampai saya tuh naik motornya berdiri. Karena kalau nggak berdiri, waduh sakit banget di pinggang gitu, di pantat tuh sakit. Digas sambil berdiri gitu. Akhirnya masuk maghrib, saya istirahat dulu, makan, ibadah, terus coba start lagi.
Di situ diarahin belok kanan. Kok belok kanan? Saya cari, kok nggak ada lampu merah. Harusnya kalau belok kanan terus di situnya kelihatan kayak pertigaan itu minimal ada lampu merah. Kok nggak ada lampu merah? Oh, pas dilihat lagi di depan ternyata jalannya itu jalan mengecil, jalan gang. Jalan gang, oh mungkin ini jalurnya U gitu. Nah, saya motong dari sini, mungkin gitu, kayak positive thinking. Udah ikutin belok, pas belok masuk gang, iya gang kecil, ketemu lagi jalan gede. Nggak gede-gede banget sih, pas 2 mobil lah. Pas belok ke kanan itu, lurus, rumahnya mulai jarang, dan tiba-tiba ada di tengah-tengah hutan jati. Dan itu gua nggak tahu ada di mana. Paniknya lebih ke takutnya ada begal. Karena kan daerah begitulah ya. Area berhenti, sempat nyalain handphone, coba rekam, dan coba ngejar. Ada satu motor di depan tapi jauh, kejar, tapi semakin dikejar dia semakin kencang juga. Kayaknya dia juga takut, kayaknya ini begal kali di belakang gitu. Sama-sama takut. Sama-sama takut. Nah, perjalanan itu jalannya masih hancur. Beberapa kali kena lubang. Saya putusin. Udah, nggak usah ngebut. Dibiarin motor depan, udah biarin. Saya pelan. Berasa beda sih. Berasa beda. Ini kayaknya harus berhenti dulu gitu. Berhenti dulu tuh saya matiin kamera gitu. Berhenti sambil nenangin diri maksudnya. Itu masih di tengah-tengah hutan jati. Berhenti. Pas mau matiin, udah ada yang berdiri sebelah kiri. Terus coba cuekin. Biasa matiin dulu, terus keluar dari ininya. Mukanya disiniin. Mukanya jadi kayak ngalangin handphone gitu. Jadi dia pengen bener-bener dilihat. Saya cuma gini doang. Digeser. Dan berasa kayak becek di tangan. Hah? Basah gitu. Tapi enggak kelihatan apa-apa gitu, enggak. Cuma kayak berasa basah. Geser udah. Klakson dulu, titit. Jalan. Dah, 1. Sosoknya seperti apa, Mas? Apa? Sosoknya seperti apa? Laki-laki. Maaf ya. Rusak sebelah dan kayak tulangnya tuh kayak udah remuk gitu. Jadi kalau dipegang tuh kayak kolek. Itu jin ya, teman-teman. Jin gitu. Udah, itu yang pertama. Saya masih yang ya udahlah ikutin aja Google Maps. Akhirnya ketemu jalan gede lagi. Tiba-tiba diarahin belok kiri, sedangkan mobil dan kendaraan yang lain ke kanan. Ini ke kiri kenapa? Ya udah ikutin lagi deh. Ikutin, ternyata kayak masuk jalan lagi kecil. Mau balik lagi tadinya tapi udahlah tanggung gitu. Kayak udahlah. Pas masuk, jalannya rusak. Ternyata masuk pemakaman. Tuh, jalan kayak Google Maps. Masuk pemakaman, sebelah kanan pemakaman ternyata. Ya udahlah, lanjut aja. Ya. Kalau ada yang ngeliatin, bismillah aja. Alhamdulillah, nyampe. Enaknya solo riding. Itu kalau dari perjalanan itu kira-kira udah berapa jam perjalanan dari Kuningan nih? Kalau normal kan Kuningan Jakarta sekitar 6 jam, 6 jam ya? 6 jam. Nah, kejadian masuk hutan itu berapa jam dari perjalanan dari start Kuningan? Dari jam 2, kan start jam 2 sore. Jam 2 istirahat di tempat makan maghrib itu berarti jam 2, 3, 4, 5, 6. Itu kejadiannya sekitar jam 7, jam 8-an lah. Berarti ya 3 jam, 4 jam ya? 7 jaman lah ya. 7 jam total. Ya. Tapi berarti 3 jam setelah istirahat. Gitu.
Terus yang di kuburan nggak ada hal-hal yang terlalu mengganggu. Ya kelihatan ada gitu ya, yang coba mau nyebrang tapi nggak jadi gitu ada, cuma ya nggak yang begitu ngeganggu banget, biasa aja. Kok ya balik lagi semua tempat ada kok. Tapi ada yang tertangkap di kamera nggak yang kali ini? Belum tahu. Oh. Karena belum dicek, baru nyampe juga. Oh berarti tapi ada video-video perjalanannya ya? Ada. Oh, oke. Ntar kita cek bareng-bareng. Masuk hutan tengah malam ya? Sendirian. Dengan ada. Ih, gue gak kebayang. Minum dulu. Terus sama perjalanan kira-kira yang paling mengganggu selain ini itu aja tuh ya, yang paling mengganggu tuh ya. Mengganggu itu terus ada yang nyebrang tapi agak atas, coklat. Detailnya belum nggak kelihatan. Ini yang di area pemakaman tadi? Bukan, setelahnya. Setelahnya masih ada lagi? Padahal itu di jalan gede. Nyebrang gitu, coklat. Ini jalan gedenya bukan jalan utama ya? Bukan. Masih jalan alternatif ya, hitungannya betul, ya? Betul. Ngelewat. Cuma yang nggak yang bikin gimana gitu nggak. Cuma ya, hey gitu doang udah. Coba lewat. Di atas terbang? Di atas. Ya setinggi atap mobil lah terbang. Oh, depan mata dong? Depan mata. Dan sengaja dilambatin gitu lewat. Dan apa kabar motor yang tadi di depan Mas Arif masih ketemu lagi? Enggak. Udah kabur duluan kan, saya sempat berhenti lagi kan. Berhenti buat matiin itu, terus akhirnya yang nongol gitu. Dan ada juga orang yang ya sebenarnya itu emang jalan alternatif, nggak tahu itu orang asli situ atau entah itu dia emang pengen cepat-cepat nyampe ke tempat tujuannya, mungkin warga sekitar situ, tapi dia juga takut akhirnya ngebut juga. Itu dengan jalan yang merusak parah ya? Parah. Apa pertimbangan Mas Arif waktu masuk pertama kali tahu, kok gue masuk hutan jati kayak gini nih untuk meneruskan perjalanan itu? Balik lagi jauh. Ya udah aja, ikutin aja Google Map. Itu dari jalan utama ke itu udah lumayan makan waktu ya? Lumayan makan waktu. Ya bismillah aja lah, selamat. Tapi akhirnya ya ujung-ujungnya bertemu dengan yang seperti itu ya. Nggak nyampe sini mudah-mudahan lah ya. Sosoknya ya. Hah? Jangan dong. Jangan tinggal di sini dong. Udah capek nih. Karena kita selalu ngomongin hal-hal yang seperti ini dan ya gue pun jadi merasakan hal-hal yang aneh yang terjadi juga dari apa yang diceritakan dari para narasumber dan apa yang setelahnya terjadi di tempat gue ini gitu. Itu gue nggak tahu ada relate-nya dengan dari narasumber yang ujung-ujungnya jadi ada di tempat ini atau gimana, gue nggak tahu. Cuman jadinya selalu ada hal-hal yang ngagetin, bisa dibilang ngagetin buat gue. Kenapa kayak gini gitu. Dan memang kayak gitu-gitu selalu ada yang bawa ninggal kayak gitu selalu ada ya? Ada aja ya? Ada. Nah, ngomongin bawa ninggal, saya ada cerita tapi nanti akan saya ceritakan di sini, tapi nggak sekarang ya. Oh, oke. Yang ikutnya tuh sampai ke lintas pulau. Lintas pulau? Nggak cuma di Jawa, dari Jawa tuh ikut ke Kalimantan. Udah. Nanti gue tunggu cerita Mas Arif lainnya. Kalau ada waktu Mas Arif datang lagi ke Bekasi ya. Siap. Karena perjalanan nggak sebentar dari Kuningan ke sini. Mas Arif, makasih banyak udah mau mampir lagi ke Narasi Misteri. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Apa yang
lagi dijalani, lagi diusahakan, semuanya berjalan lancar sesuai Amin. yang terbaiknya lah. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Nah Mas Arief, IG-nya apa kalau Kalau pribadi? Pribadi Arief, boleh. Ya, Arief Pribawa Sakti. dan coffee shop-nya yang di Kuningan juga Oke. apa tuh? Coffee shop-nya itu yang di Kuningan ada alat gunungnya juga @geledeg_and, geledegan. Geledegan. Itu ada alat-alat gunung di sana, mountain store ya hitungannya ya. Sama ada coffee shop yang berbarengan. Betul. Nah, jadi kalian yang berada di daerah Kuningan atau main ke daerah Kuningan karena di sana ada beberapa gunung di areanya. Lo bisa rest, bisa mampir juga Boleh, ya. Aman ya. Aman. Lo bisa mampir ke sana buat istirahat dulu, mempersiapkan kebutuhan kalian di sana, bisa mampir ke sana. Mas Arief, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga udah ngajak-ngajak lagi. Dan teman-teman yang punya pengalaman di luar nalar lainnya, lo juga bisa ceritain di sini. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti deskripsi di bawah. Jangan lupa komen gimana tadi cerita dari Mas Arief, pengalaman Mas Arief. Lo bisa komen di bawah dan share sebanyak-banyaknya jika kalian suka dengan video dari Narasi Misteri. Dan kalian jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.